Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Jevani Utara dengan NIM 1605-22398. Saya akan mempresentasikan progres dari penelitian saya mengenai perancangan seragam kasual TK Amalia dengan kotak-kotak menggunakan teknik digital printing. Latar belakang penelitian saya, Sekolah Taman Kanak-Kanak di Indonesia telah menerapkan penggunaan seragam, meskipun tidak ada aturan yang baku dari pemerintah. Menurut Andanari dan kawan-kawan tahun 2020, dengan tidak adanya aturan yang baku dari pemerintah, desain seragam Taman Kanak-Kanak sangat beragam dan disesuaikan dengan ciri khas, identitas, serta kebijakan masing-masing sekolah. TK Amalia yang merupakan mitra perancang memiliki beberapa seragam yang dikenakan oleh siswa dan siswinya dalam kegiatan pembelajaran. Salah dua seragamnya, yakni seragam formal dan olahraga, dibuat berdasarkan pemikiran matang bersama desainer yang disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia. Namun ada pula desain seragam yakni desain seragam kotak-kotak yang dibuat berdasarkan ide dari orang tua siswa tanpa disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia, sehingga menyebabkan kemiripan dengan seragam sekolah lain. Pada saat wawancara bersama Ibu Lia, selaku Kepala Sekolah TK Amalia, disampaikan pula bahwa seragam TK Amalia yang ada belum mengalami pembaruan sejak tahun 2020 silam hingga sekarang, sehingga diperlukan pengembangan seragam. Kemudian adanya peluang untuk bekerja sama dengan TK Amalia sebagai mitra untuk mengembangkan seragam kotak-kotak yang memiliki kemiripan dengan seragam sekolah lain dan belum mengalami pembaruan sejak tahun 2020 silam. Identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kebutuhan pengembangan elemen dekoratif motif kotak-kotak pada seragam kotak-kotak TK Amalia karena kemiripan dengan sekolah lain. Yang kedua, adanya potensi pengembangan seragam kotak-kotak TK Amalia yang belum mengalami pembaruan sejak tahun 2020. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan elemen dekoratif motif kotak-kotak pada seragam kotak-kotak TK Amalia agar tidak mirip dengan sekolah lain. Yang kedua, bagaimana pengembangan seragam kotak-kotak TK Amalia yang belum mengalami pembaruan sejak tahun 2020. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada perancangan seragam berjenis casual dengan elemen dekoratif berupa motif kotak-kotak. Yang kedua, perancangan seragam dan elemen dekoratif tersebut kemudian disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia. Yang ketiga, teknik pengaplikasian elemen dekoratif pada perancangan seragam menggunakan teknik digital printing. Yang keempat, material yang digunakan adalah material yang aman, nyaman, dan mudah menyerap keringat untuk anak-anak, diantaranya katun, linen, polycotton, dan BSY. Kemudian, ukuran seragam disesuaikan dengan ukuran busana anak-anak dengan rentang usia 4-6 tahun. Tujuan penelitian yang pertama, perancangan elemen dekoratif kotak-kotak yang disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia. Yang kedua, perancangan pengembangan seragam kotak-kotak TK Amalia menjadi seragam berjenis casual. Manfaat penelitian, yang pertama, terciptanya elemen dekoratif motif kotak-kotak yang sesuai dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia, yang kemudian diaplikasikan pada pengembangan seragam. Yang kedua, terciptanya seragam kotak-kotak berjenis casual. Metodologi penelitian, metode yang digunakan perancang adalah metode kualitatif dalam penelitian ini. Dengan pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur melalui buku, jurnal, e-proceeding, laporan tugas akhir, artikel, dan juga website. Kemudian melakukan observasi terhadap mitra, yakni TK Amalia mengenai seragamnya, dan juga observasi mengenai seragam sekolah TK sekitar TK Amalia. Kemudian melakukan wawancara terhadap mitra TK Amalia, dan juga melakukan eksplorasi tahap awal hingga sampai pada tahap akhir. Kerangka penelitian, yakni fenomena, urgensi masalah, tujuan, metode penelitian, analisis perancangan, eksplorasi awal hingga akhir, konsep perancangan, dan akhirnya mengerai kesimpulan. Sistematika penelitian, bab pertama yakni pendahuluan, bab kedua studi literatur, bab ketiga metode dan analisis perancangan, bab keempat hasil perancangan dan pembahasan, bab kelima penutup. Progres bab 2 studi literatur, dari jurnal, buku, dan juga artikel. Yang pertama ada jurnal berjudul Unsur-unsur Seni Rupa dan Prinsip Seni Rupa oleh Sukarta tahun 2010. Kemudian selanjutnya ada buku mengenai dan berjudul Pengetahuan Dasar Seni Rupa oleh Salam dan kawan-kawan tahun 2020. Dan selanjutnya ada buku berjudul Membuat Busana Anak oleh Asana dan kawan-kawan tahun 2011. Kemudian ada buku The Scamper Technique oleh Serat 2017. Selanjutnya ada buku berjudul Desain Mordir Motif Flora dan Dekoratif oleh Suarsono tahun 2004. Selanjutnya ada buku berjudul A Field Guide to Fabric Design oleh Kite tahun 2011. Ada pula artikel berjudul Surface Pattern Design and Illustration oleh Fieldman tahun 2022. Artikel berjudul Different Types of Checks and Their Origins oleh Anderson tahun 2021. Artikel berjudul Plate Fabrics, Definition, Characteristic, and Sewing Tips oleh Tarik tahun 2024. Dan artikel yang berjudul Tartan versus Plate, Key Differences You Need to Know, Explain It oleh Smith tahun 2025. Kemudian bab 2, penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini berjudul yang pertama adalah standarisasi desain seragam sekolah siswa taman kanak-kanak oleh Andanari dan kawan-kawan tahun 2020. Yang kedua, perancangan dan pengembangan produk baju seragam taman kanak-kanak atau TK menggunakan Kano Model dan Quality Function Deployment, QFD, studi kasus UKM XYZ oleh Damayanti dan kawan-kawan tahun 2024.
Yang ketiga, perancangan busana ibu dan anak sebagai pengembangan produk lokal brand Crazy Little Party Club oleh Putri dan kawan-kawan tahun 2024. Bab ketiga, progress of progress bab ketiga, yang pertama dari observasi TK Amalia dengan tujuan mengetahui identitas dan kebijakan TK Amalia. Dapatkan TK Amalia memiliki logo lebah dengan warna ungu, pink tua, kuning, biru muda yang menjadi ciri khas dan identitas TK Amalia. Kemudian memiliki jargon membina insan bertauhid, cerdas, dan berakhlak mulia. Dengan kebijakan TK Amalia memiliki visi menjadi sekolah sekaligus rumah asuh dan tempat bermain yang mengoptimalkan kecerdasan majemuk, anak usia dini, dan berbasiskan nilai Islami. Kemudian memiliki misi mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, kreatif, mandiri, dan bermain, serta siap memasuki pendidikan dasar. Pembelajaran bersifat tematik, pengembangan daya kreativitas, kecerdasan, dan kompetensi dasar melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan peserta didik untuk belajar mandiri, bersikap santun kepada sesama. Kemudian ada observasi brand pembanding, eh yakni yang pertama ada dari PGTK TPQ Islam Diaul Haq, itu mereka memiliki seragam berwarna merah dan oranye dengan elemen dekoratif motif kotak-kotak pada seluruh bagian bawahan, pet kerudung, bagian peci, bagian kera, dan bagian kancing. Kemudian TK Plus Al Aitam memiliki seragam berwarna oranye dan hijau muda dengan elemen dekoratif motif kotak pada seluruh bagian bawahan, bagian lengan, pet kerudung, bawah kerudung, dan juga bagian kancing. Selanjutnya, untuk TK Terpadu El Najah, memiliki seragam berwarna hijau dan pelangi yang merupakan elemen dekoratifnya pada seluruh bagian bawahan, pet kerudung, dan tali untuk bawahannya. Kemudian Telkom School Buah Batu memiliki seragam berwarna hijau dengan elemen dekoratif motif kotak-kotak pada seluruh bagian bawahan dan juga memiliki sablon logo pada atasan, bagian dada kiri, dan juga punggung. Selanjutnya, bab 3, wawancara TK Amalia. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait seragam dan kebutuhan TK Amalia, TK Amalia memiliki 5 seragam untuk 5 hari kegiatan pembelajaran. Untuk hari Senin, menggunakan seragam formal, Selasa menggunakan seragam kotak-kotak, Rabu menggunakan seragam polo, Kamis menggunakan seragam batik pangsi, dan Jumat menggunakan seragam olahraga. Kemudian dari wawancara pertama ini didapatkan bahwa seragam kotak-kotak TK Amalia itu memiliki kemiripan dengan seragam sekolah lain karena ide desain seragamnya berasal dari orang tua siswa eh, tanpa disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan juga kebijakan TK Almaria. Kemudian untuk seragam formal, seragam olahraga, dan yang lainnya belum mengalami pembaruan sejak tahun 2020, terutama seragam olahraga belum mengalami pembaruan sejak tahun 2013 atau saat sekolah tersebut berdiri. Kemudian ada pula wawancara lanjutan untuk bertujuan untuk memverifikasi kebutuhan dan juga mengetahui harga jual seragam TK Almalia. Kemudian TK Almalia didapatkan memiliki beberapa kebijakan seragam, yakni harus memiliki logo dengan warna seragamnya yang unisex, bisa dipakai atau dikenakan oleh baik siswa laki-laki dan juga siswi perempuan. Kemudian seragamnya harus tertutup sesuai dengan ajaran TK Amalia, yakni ajaran Islam dengan menggunakan lengan panjang dan juga wajib berkerudung untuk siswinya. Kemudian selain motif kotak-kotak, boleh dibebaskan untuk pengembangan elemen dekoratif sendiri. Kemudian harus memiliki bahan atau material yang aman, nyaman, dan mudah menyerap keringat untuk anak-anak. Selanjutnya ada eksplorasi awal, yakni eksplorasi motif elemen dekoratif motif kotak-kotak. Yang pertama daging ham dan juga plates, kemudian eksplorasi eh, tartan, motif kotak-kotak tartan, yang disesuaikan dengan ciri khas, identitas, dan juga kebijakan TK Amalia. Analisa perancangan seragam berjenis casual dengan elemen dekoratif bentuk kotak-kotak yang sesuai dengan ciri khas, identitas, dan kebijakan TK Amalia. Seragam casual tersebut kemudian menggunakan material atau bahan yang aman dan mudah menyerap keringat untuk dikenakan anak-anak yang aktif bergerak dan beraktivitas. Kemudian berikut daftar pustaka. Sekian progres dari penelitian saya, pemaparannya. Terima kasih banyak.